Ijazah wirid khusus pada bulan Dzulhijjah, terutama pertengahan bulan Dzulhijjah hingga sampai akhirnya bulan Dzulhijjah, agar dirimu berjodoh dengan berbagai macam harta benda. Karena kalau manusia sudah berjodoh dengan berbagai macam harta benda, maka dialah yang akan dikejar-kejar oleh harta benda. Berbeda dengan manusia yang memang tidak berjodoh dengan harta benda. Walaupun toh hartanya dicari-cari sampai jungkir balik, peras keringat, banting tulang, kerja siang dan malam, tetapi sulit sekali rizkinya didapatkan. Bahkan rizki yang sudah didapatkan bisa-bisa habis, hangus, ludes. Modal yang sudah dikumpulkan untuk usaha habis ludes. Oleh sebab itulah, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, terimalah ijazah wirid khusus pada bulan Dzulhijjah ini dengan ucapan qabiltu. Tulis di dalam kolom komentar qabiltu. Ini adalah wirid khusus yang diamalkan pada bulan Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah itu adalah bulan terakhir di dalam bulan Qamariyah, di dalam tahun Hijriyah. Sehingga dengan harapan kita mengamalkan wirid tertentu, kemudian di awal tahun berikutnya hingga tahun-tahun berikutnya, diri kita ini menjadi orang yang berjodoh dengan harta benda. Paham kan? Kalau jodoh, yang namanya jodoh itu walaupun santai dikejar-kejar. Berbeda dengan orang yang dirinya tidak berjodoh, ya kan? Yang namanya nggak berjodoh, dikejar-kejar pun tetap lari. Oleh sebab itulah, amalkan wirid khusus ini terutama di akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Lah, terutama diawali mulai dari yaitu setelah Idul Adha. Setelah Idul Adha, yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Hari tasyrik itu manusia dimuliakan oleh Allah. Mengapa dimuliakan? Kan di dalam hari tasyrik itu, walaupun sudah tidak hari raya, tetapi manusia diharamkan berpuasa. Coba bayangkan, diharamkan berpuasa. Suruh ngapain? Suruh makan minum. Makan minum sepuasnya. Lah, namanya makan minum kan butuh uang. Berarti kan manusia itu harus mulia, begitu ya. Makan minum seenaknya pada bulan Dzulhijjah, terutama pada tanggal 11, 12, dan 13 namanya hari tasyrik. Kan setiap umat Islam ini boleh berpuasa apa saja kecuali tatkala hari raya Idul Fitri haram, tatkala hari raya Idul Adha juga haram. Ditambah lagi 3 hari yaitu disebut hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Maka awalilah zikir ini. Nah, bagi yang mendapatkan video ini misalnya di akhir-akhir bulan Dzulhijjah, tanggal 20 ke atas misalnya, sudah mendekati akhir Dzulhijjah, ya langsung amalkan. Karena fadilahnya sungguh luar biasa, walaupun toh diamalkan hanya 1 kali, ya. Oleh sebab itulah jangan khawatir. Walaupun toh hanya diamalkan 1 kali, mustajab, sungguh luar biasa. Dirinya akan dijadikan oleh Allah berjodoh dengan harta benda. Ya, makanya minimal ini diamalkan sekali. Lah, kapan mengamalkannya? Mengamalkannya yaitu setelah sholat isya, kemudian berwirid, berzikir. Ya, zikir waktu sholat, karena haknya adalah zikir yang dibaca setelah sholat. Setelah itu berdoa kepada Allah. Biasanya kan habis sholat kemudian zikir, ya kan, zikir, wirid, kemudian berdoa. Setelah itu sholat ba'diyah isya. Sholat ba'diyah isya. Setelah sholat ba'diyah isya, lah inilah diamalkan wirid ini. Dibaca dalam 1 kali duduk sebanyak 100 kali. 100 kali, ya. Jadi harus dibaca 100 kali.
tatkala kita mau mengamalkan, niat begini, ya Allah, saya berniat mengamalkan wirid ini dengan harapan kepadamu ya Allah, agar engkau menjodohkan aku dengan berbagai macam harta bendamu. Kemudian setelah itu bacalah, duduk bersila ya, duduk bersila. Ya jangan berbaring ini, duduk bersila, konsentrasi. Bacalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya hayyu ya qayyum habli min ladunka amwalan katsiratan thayyibatan mubarakah. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم هب لي من لدنك أموالا كثيرة طيبة مباركة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم هب لي من لدنك أموالا كثيرة طيبة مباركة. Artinya astagfirullah, mohon ampun oleh aku Allah kepada Allah al-Azima yang maha agung, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang ditakuti, yang dijadikan harapan, illahu, yaitu kecuali Dia, al-hayyu al-qayyum, yaitu zat yang maha hidup, zat yang maha tegak berdiri sendiri. Nah inilah disebut Ismullahi al-A'zam. Di sini i'rabnya dibaca al-hayyu al-qayyum karena menjadi khobar dari mubtada yang dibuang ya. Menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, takdirnya huwa al-hayyu al-qayyum. Kalau dibaca al-hayyu al-qayyum juga boleh menjadi badalnya lafaz Allah atau na'at ya, na'at lafaz Allah atau badalnya lafaz Allah. Tetapi di dalam wirid ini ijazahnya dibaca rafa, yaitu dhammah al-hayyu al-qayyum. Wa atubu ilaih, dan bertobat oleh aku ilahi kepadanya Dia Allah. Di dalam istighfar ini ada al-hayyu al-qayyum. Kemudian doanya ya hayyu ya qayyum. Nah inilah rahasia. Setelah kita baca istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, doanya ya hayyu ya qayyum, wahidat yang maha hidup, wahidat yang maha tegak berdiri sendiri. Habli, hab berikanlah oleh engkau li kepadaku min ladunka dari sisimu, amwalan pada beberapa harta, katsiratan yang banyak, thayyibatan yang baik, mubarakatan yang diberkahi. Kemudian tata cara mengamalkan wirid ini, yaitu yang pertama, hati kita harus hadir bahwa kita sedang memohon ampun kepada Allah dan juga bertaubat kepada Allah. Di dalamnya ada al-hayyu al-qayyum. Kemudian kita berdoa ya hayyu ya qayyum habli min ladunka amwalan katsiratan thayyibatan mubarakah. Tatkala itu kita mohon kepada Allah dari sisi Allah harta yang banyak, yang baik, yang halal, yang diberkahi. Lah sebanyak seberapa tergantung di dalam hatinya. Paham kan? Mungkin sebanyak hartanya orang sekantor, atau sebanyak hartanya orang sekampung, atau sebanyak hartanya siapa, silahkan. Silahkan diamalkan, yaitu diamalkan setelah ba'da sholat ba'diyah isya. Duduk bersila dibaca kurang lebih 100 kali. Silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.